Halo parents, berjumpa lagi di channel YouTube Beauty Daycare. Kali ini kita akan membahas mengenai dysgraphia. Saat si kecil mulai memasuki masa-masa sekolahnya, parents tentu semakin perlu untuk memperhatikan perkembangan anak tidak hanya dari segi fisik dan juga mental, namun juga dari aspek perkembangan anak di sekolah secara sosial dan juga akademiknya. Nah, apa itu dysgraphia? Dysgraphia merupakan masalah sistem syaraf yang mempengaruhi keterampilan motorik halus yang diperlukan untuk menulis. Dysgraphia umumnya diketahui pada saat anak-anak belajar di sekolah dasar, yaitu ketika awal belajar membaca dan juga menulis permulaan. Lalu apa sih penyebab dari dysgraphia ini? Pada umumnya penyebab dari dysgraphia tidak diketahui secara pasti. Namun apabila dysgraphia terjadi secara tiba-tiba pada anak maupun orang dewasa, dapat diduga bahwa penyebab dysgraphia terjadi karena trauma kepala. Nah, beberapa faktor yang menyebabkan dysgraphia yaitu gangguan motorik anak, gangguan perilaku yang dialami anak, gangguan persepsi pada anak, dan juga adanya gangguan memori, adanya gangguan tangan, dan yang terakhir gangguan anak untuk memahami instruksi. Gejala-gejala dari dysgraphia yaitu adanya kemampuan verbal yang kuat namun keterampilan menulis yang rendah. Banyak juga kesalahan tanda baca ataupun malah tidak menggunakan tanda baca sama sekali. Lalu adanya inkonsistensi dalam penggunaan huruf besar dan juga huruf kecil. Selanjutnya terjadi unfinished, yaitu penghilangan huruf ataupun kata. Selanjutnya ada kesalahan dalam memegang pensil, dan yang terakhir berbicara dengan diri sendiri saat menulis. Dysgraphia terdapat beberapa macam, yaitu ada disleksia, adalah bentuk dysgraphia yang ditandai dengan tulisan tangan anak yang tidak terbaca, huruf dan tanda baca yang dibuat oleh anak itu salah. Selanjutnya ada motor dysgraphia. Ini merupakan kekurangan keterampilan motorik halus, tidak tangkas, ototnya juga kaku sehingga gerakan tangan anak tampak kikuk. Selanjutnya ada dysgraphia spasial. Ini anak mengalami gangguan dalam memahami ruang. Tulisan anak terbaca, anak bisa juga menyalin, pemahaman ejaan juga normal, namun tulisannya sering berada di atas garis ataupun di bawah garis. Lalu jarak antar katanya juga tidak konsisten. Selanjutnya ada fonologi dysgraphia. Nah, anak yang berbahasa asing seperti mungkin bahasa Inggris ataupun bahasa barat lainnya, terdapat perbedaan antara ejaan dan juga bunyi. Dan yang terakhir ada leksikal dysgraphia. Ini sama ya dengan fonologi dysgraphia, namun yang pada leksikal ini lebih terdapat pada kata-kata yang tidak sama antara ejaan dan lafalnya, seperti mungkin bahasa Inggris dan juga bahasa Perancis. Dalam menangani dysgraphia, keterampilan dasar yang perlu dikembangkan sebelum anak memulai belajar menulis untuk keperluan memperkenalkan huruf pada anak adalah pengendalian otot. Keterampilan ini dikembangkan melalui aktivitas manipulasi gerakan, misalnya nih, memotong dengan gunting, menggambar dengan ujung jari, lalu menelusuri dan mewarnai. Selanjutnya koordinasi mata dan juga tangan. Keterampilan ini dilakukan melalui kegiatan menggambar lingkaran dengan bentuk geometri dan juga bentuk-bentuk lainnya. Dan yang terakhir ada diskriminasi visual. Nah, keterampilan ini dilakukan dengan latihan membedakan bentuk, ukuran, dan juga warna. Nah, parents, itu tadi ulasan kami mengenai dysgraphia. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Beauty Daycare untuk mendapatkan informasi parenting lainnya. Stay tune parents!